Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambasador Polri. Kenapa? Karena Divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu? Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan hal-hal yang baik? Kita nggak percaya polisi. Pada pelaksanaan rilis Bapak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Untuk itu saya perintahkan, lakukan semua ini secara objektif sehingga kita bisa melakukan penegakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan. Masih banyak anggota yang berperilaku baik, masih banyak anggota yang berprestasi, tapi dengan 1-2 orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Kita nggak percaya polisi. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa di Duren 3, tepatnya di rumah petinggi Polri. Kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat Bapak Kadif Propam tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Kemudian kami juga melakukan pengecekan ke TKP dan memimpin mengawasi para penyidik melakukan olah TKP di sana. Jadi di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah berada di dekat tangga naik ke atas, tepatnya arah masuk ke kamar mandi yang ada di bawah tangga. Dari hasil proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dari apa yang kami lakukan, maka kami melihat bahwa di tempat tersebut diduga terjadi peristiwa pidana. Melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE, bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam, kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Rupanya membuat saudara J mungkin panik melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa, bukan dijawab tapi dilakukan dengan penembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, kemudian terjadi penembakan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto telah dinonaktifkan dari jabatannya. Ia dinonaktifkan buntut kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kombes Budi menyebut keputusan tersebut diambil lewat pertimbangan panjang. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak
seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kita nggak percaya polisi. Berada di kawasan Jakarta Selatan dan tidak jauh dari sini adalah rumah Irjen Verdi Sambo yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi bahwa di dalam rumah tersebut ditemukan uang yang luar biasa banyak. Jumlahnya ratusan miliar rupiah, informasi demikian. Ada yang menyebutkan 800 miliar rupiah, ada yang menyebutkan 900 miliar rupiah, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah. Yang jelas ada uang yang banyak di rumah itu, betul. Saya mendapatkan informasi dan saya sudah mengkonfirmasi. Pertanyaannya kini, untuk apa uang tersebut? Hasil dari mana? Dan milik siapa? Beberapa hari terakhir, informasi ini mencuat. Sejumlah data di media sosial menyebutkan ada banker yang menyimpan uang sebesar 900 miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Rumah ini sebelumnya adalah rumah milik keluarga orang tua istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Namun belakangan informasinya rumah ini sudah dimiliki oleh Verdi Sambo. Ada banyak uang di rumah tersebut. Sabtu 20 Agustus 2022, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membantah ada banker berisi uang 900 miliar rupiah di rumah Sambo, termasuk di Jalan Bangka. Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal banker 900 miliar rupiah tidaklah benar, kata Dedi dalam keterangan tertulisnya. Kita nggak percaya polisi. Beredar informasi yang menyebut bahwa tim khusus Polri menemukan uang senilai 900 miliar rupiah saat menggeledah rumah Irjen Verdi Sambo. Terkait hal ini, rumor pun langsung dibantah oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia menjelaskan tim sus memang menyita beberapa barang bukti ketika menggeledah rumah Sambo. Namun, Dedi memastikan tim sus tidak menemukan adanya banker berisi uang senilai 900 miliar rupiah. Kita nggak percaya polisi. Ya, jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak berani memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, dan sebagainya kita belum tahu. Tunggu sebentar, jadi ada uang benar? Ada uang benar. Dalam bentuk dolar Singapura? Itu kami belum tahu. Karena detailnya belum tahu? Belum tahu. Justru itulah menggelitik kami untuk mendalami, karena sekarang kan isu udah liar kemana-mana. Ketika itu ada uang, apakah ada kaitannya dengan pembunuhan atau kaitannya dengan Satgasus, itu lalu menjadi problem kita Komponas, karena ini nanti akan menyangkut institusi, itu yang menjadi concern kita. Komponas melihat ini benalu. Karena itu rekomendasi kita, benalu ini harus diamputasi. Diamputasi? Diamputasi. Potong, buang? Iya, itulah kemudian kita bersurat ke Bapak Kapolri dan sudah ditandatangani oleh Pak Mahfud sebagai ketua. Kita mengusulkan sidang etik dulu, kemudian diputuskan segera mungkin, baru ini pidana jalan. Dan rekomendasi kita adalah hukuman tertinggi dalam sidang etik ya, yaitu PPDH, pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan. Informasi terbaru Mbak Yenti, bahwa ada uang, nggak tahu jumlahnya, tapi banyak sekali, ratusan miliar, ada yang menyebutkan 800 miliar, ada yang menyebutkan 900 miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah, berada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu peruntukan untuk apa, meskipun sebuah tanda tanya besar. Apakah seorang Kadif Propam punya uang sebanyak itu wajar? Harus lihat ya, kalaupun itu wajar masuk tidak dalam LHKPN gitu kan. Nanti kalau dia masuk ke LHKPN dia akan nampak ketidakwajarannya. Meskipun informasinya lama tidak melaporkan LHKPN, jadi pasti tidak dilaporkan soal itu. Apalagi tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Nah, oleh karena itu harus kita lihat, kita dalami. Kalau itu uang itu ada berarti kan cash, ya kan? Tapi kan cash itu kan akan berkaitan dengan yang memiliki rumah itu, ya kan? Oleh karenanya sudah selayaknya lah kalau PPATK pun mendalami rekeningnya yang bersangkutan gitu. Bahwa ini sebuah pertanyaan besar, ini sebuah tanda tanya besar, iya.
Apalagi dikatakan disimpan dalam sebuah bunker di rumah keluarga Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua dari Putri Chandrawati yang mungkin sudah dialih namakan. Saya tidak tahu tentu soal ini, tapi yang jelas saya datang ke rumahnya, rumah itu terkesan memang masih ada penghuninya dan belum digaris polisi. Apakah perlu digaris polisi, Mbak Yenti? Kalau itu memang ada apapun yang masuk salah satu alat bukti di situ, sebaiknya ya seperti itu untuk mengamankan. Kalau tidak aman, salah loh nanti kalau hilang. Sebetulnya kan polis lain itu adalah suatu alat untuk negara, dalam hal ini penegak hukum polisi, untuk menjaga bukti-bukti yang ada di situ supaya tidak semua orang boleh masuk, supaya tidak ada kehilangan. Nah ini kan harus dipahami seperti itu. Dan mekanisme anti pencucian uang, katakanlah PPATK, itu mampu untuk membongkar ini semua dan mengetahui ini semua? Mampu. Jadi PPATK itu nanti kan akan ada hasil analisis PPATK dan itu kemudian nanti diserahkan kepada Bareskrim. Dalam hal ini Bareskrim itu yang akan lebih mendalami bahwa dari LHA dari PPATK tersebut itu kan nanti akan kemana-kemana, sehingga justru Bareskrim akan mengembangkan. Siapa tahu ada orang-orang yang menerima atau mengirimkan dari catatan rekening koran atau bahkan cash itu menjadi tersangka-tersangka berikutnya, ya supaya kita bersih betul lah. Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan.